again. Masih Facehager. Masih Facehager, tapi kali ini sebagai support turun ya Facehager ya posisinya ya. Benar. Maksudnya kan kadang-kadang dia yang pakai Angela. Dia yang pakai Rafaela gitu. Yap. Tapi sekarang bakal ke support T-Mix. Dan ternyata dari Drafi kali ini cukup menegangkan. Dan satu sih yang menurut gua bagus dari Aura Fire. Dia sadar akan adanya Cloud yang bakal sulit banget di early game. Dia butuh damage di early dengan adanya Farsha, dengan adanya sebuah Angela. Yang setidaknya buat yang mau macam-macam masuk. Sini. Ini kok, jadi macam-macam kok Aura ya. Fire punya 4 typical magical damage dealer. Termasuk dengan Angela dengan low wave-nya. Dan hanya ada Cloud sebagai physical damage dealer di late game nanti. Mampukah Aura Fire memenangkan early mereka yang mana dari teman-teman Galvix Airwolf mereka memiliki Rafaela dan juga Lunox dari Fredo Kid dan juga Clay. Oke, siapakah yang akan memenangkan untuk pertarungan di game yang kedua apabila Aura akan bisa mengamankan skor dengan 2-0 berarti untuk Galvix Airwolf besok adalah sudden death-nya. Oke, dan langsung kita masuk ke game yang kedua. Galvix akankah melonglong ataukah Aura Fire yang menyembur api di game yang kedua kali ini? Wah, kayak musuhnya Timon Mas lo kayak begitu ya. Oke, sekarang Facehager dengan Farsha-nya akankah dia bisa bermain gemilang lagi seperti di game yang pertama. Fredo Kid mencoba untuk mengganggu, hanya saja Godiva memberikan sebuah bantuan. Dan juga sekarang Facehager melemparkan langsung, dia udah level 2, flame shot-nya. Oh my god. Ini dia permainan dari Aura Fire, sangat cepat tanggap apa yang dilakukan oleh dua player ini. Wah itu sih early yang benar-benar cepet banget, bahkan sudah diamankan begitu saja dengan keunggulan 300 gold di awal game. Oke, dan bukan hanya itu aja, kali ini Godiva benar-benar juga bermain dengan cukup agresif tadi ya. Yang udah gue bilang, dia mengamankan satu buah early damage. Kira di arah bottom lane juga tidak boleh terlalu terburu-buru. Facehager is coming lagi dan lagi. Facehager selalu peka. Facehager ini benar-benar lelaki-lelaki yang dicintai oleh para wanita. Lala, peka Dengan kepekaan banget. yang cukup tinggi, dia selalu melakukan roaming ke laning-laning yang bermasalah. Yap, dan Fredo Kitty pun hadir ke bagian bawah mencari ataupun melihat temannya akankah dia butuh bantuan. Sementara untuk Rinasmi di bagian atas, Fans udah mulai hadir ingin mengambil ke arah Little Crab. Tapi Rinasmi pun sepertinya tidak akan merelakan Little Crab tersebut. Tapi sepertinya direlakan karena fans udah terlalu kuat kalau menurut gua. Yap. Kali ini udah bakal bisa dicicil-cicil. Facehager juga ada di sana. Rinasmi juga nggak tahu ada siapa aja di dalam rumput karena dibandingkan dia gambling. Satu buah gold buff junior yang dia paksakan. Tiba-tiba ada Godiva, tiba-tiba ada Facehager, tiba-tiba di pick balik harus keluarin flicker. Jadi lebih rugi. Dipaksa jadinya. Dipaksa. Pedestrian dikeluarkan, digocek tapi ternyata karena yang salah. Sedangkan itu ada patokan dari burung, bukan sembarang burung dari seorang Facehager di sana. Iya tapi Facehager tertinggal di bagian belakang. Untungnya wingnya langsung standby dan dia gunakan. Dia bisa pergi dari area tersebut. Tapi Fans, what happened with you Fans? Hampir aja membuat kesalahan yang begitu fatal. Namun di bagian kali ini kita lihat Rinasmi yang mendorong mundur ke arah Kabuki. Fansnya pun balik lagi ke arah pertempuran di bagian tengah. Darkening sudah dikeluarkan, ultimate dari seorang Clay. Tapi langsung ada blessing duet di depan sana. Retribution siapa yang bakal diamankan? Dan ternyata Fans save the day. Berhasil mengamankan dengan retribution cukup baik. Rinasmi dapat sana, Kabuki Sakura Otoma Vereset dikeluarkan begitu saja. Clay memberikan satu buah damage, tapi Superawat Sopriadi is coming. Superawat Sopriadi dari arah bawah langsung naik ke atas gunung menuju ke arah top turret. Iya, hanya saja untuk game Airwolf mereka kehilangan battle adalah core utama mereka. Clay masuk ke bagian dalam memberikan chaos assault-nya cuma untuk Kabuki. Wah, ini dia Godiva, oh my god. Godiva berhasil menyelamatkan seorang Esmeralda dari Kabuki yang dimana di sana harapannya sudah tipis. Harapan melihat dia bersama yang lain sudah terlihat, tapi ternyata tiba-tiba dia datang. Aku setia sama kamu. Apakah ini memang benar-benar menjadi kutukan dari Galvix Airwolf ketika melawan The Giant Team? Mereka selalu on fire, tapi ketika melawan tadi yang sudah dikirimkan oleh sobat Lane Down kita yang ada di papan reklame. Benar. Mereka kesulitan. Walah. Inilah yang terjadi untuk sekarang, untuk sementara. Tapi Galvix Airwolf masih punya kesempatan untuk bisa ngebalikin. Ini gede banget sih. Benar banget. Dan Iya, sekarang ini benar-benar seru banget. Battle sih perlu space untuk mendapatkan beberapa pundi-pundi kill sih. Untuk menyusul minimal setidaknya fansnya nggak jadi duluan. Yoi, tapi di bagian bawah kita lihat aja Keira dikeroyok 1, 2, 3 orang sekaligus. Holy Baptism nggak bisa kemana-mana lagi, harus terstun tapi di bagian atas. Kita lihat aja tertangkap Rinasminya. Kamu sembunyi di dalam rerumputan mau ngapain, mau nyamar jadi ilalang kamu ya. Enggak, pas dibuka sama Kabuki. Wah, ada ranting nih. Tapi ternyata bakal coba dimalingin begitu saja di arah
arah top lane. Sepertinya pas kehilangan satu buah Art of Thievery dari speednya kali ini udah mulai melemah. Dinas ini coba untuk bertahan seorang diri dan juga flame shot. Kena tapi sayang sekali masih bertahan. Masih mampu menahan semua damage yang diberikan oleh tim Aura Fire. Rinasmi Asmi. Trigala berkumis kali ini masih kuat di arah top lane. Bang Kumis, Rina. Ya kan? Bener gak? Benar. Serigala berkumis. Serigala memang berkumis ya. Aduh bang. Oke. Lanjut Setup lagi. turtle yang kedua kali sudah dimainkan karena turtle yang pertama tadi sudah diamankan oleh fans. Namun Kabuki sudah mulai setup ke arah depan Kabuki sana. is coming, tapi kali ini Turtle diamankan oleh seorang Granger. Ditembak begitu saja, maka kau jadi pacarku. Tapi ternyata ditolak dan di cover dengan baik. Flicker telah digunakan. Rinasmi, what are you doing? Boto mencoba untuk meng-cover seorang Godiva, menahan semua damage yang diberikan Fredo Kitty di depan sana. Nggak bisa memberikan damage dengan cukup banyak. Bahkan Pesagernya masih meng-cover dengan cukup baik. Lagi dan lagi, tapi Fans di solo kill oleh seorang Super Awat Supriyadi. Berbahaya sekali di area mid, di mana di atas. Ini permainan yang sangat-sangat gemilang udah dipertontonkan. Godiva again and again, lagi dan lagi, terus-terusan body block untuk melindungi Esmeraldanya. Gila sih, benar-benar roll tank dan roamer yang dimainkan sangat luar biasa dari Godiva. Walaupun dia hanya seorang Angela, walaupun dia hanya seorang anak kicik, tapi dia benar-benar mendeal damage dan juga mengambil semua damage yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Gameplay Arrow. Iya Dan loh. inilah dia Keira serta Super Awat Supriyadi dari gold lane dari masing-masing tim, yang mana memang mereka memiliki karakter yang cukup berbeda dari KDA, bahkan dari gold per minute. Iya Teman untuk Watt, kalau dibiarkan lama-kelamaan Wattnya akan menjadi salah satu sosok yang sangat berbahaya sekali dari Gameplay Arrow. Tapi Pak Pulung, Yep. kalau Keiranya sampai dengan menit yang ke-10 dapetin 50 absorb stacknya itu, bulir-bulirnya itu, malah menurut aku Keira yang lebih mengerikan. Keira. Lupa. Tangan Anda mau kemana itu ya? Lupa. Biasanya habis batuk kan minum, tapi kali ini lupa. Hampir saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, untung gue tengok tuh. Astagfirullah. Untung gue nengok Buat tuh. kalian semua yang nanya, kenapa bang, kenapa? Enggak, gue tadi batuk terus gue ada air di bawah untuk buka kan. Gue hampir ambil, karena biasanya kan air di bawah langsung minum gitu. Nah, kalau Oji udah batuk ya. Astagfirullahaladzim, tapi kali ini kita lihat di mana fansnya melakukan clear ini tapi tidak bisa terlalu terburu-buru. Ingat, ini kelemahan dari Aura Fire ketika mereka bermain dengan luar biasa. Yep. Dari early sampai late game atau bagaimanapun itu, mereka tuh jarang banget mengeksekusi matchnya dengan baik. Itu selalu menjadi kelemahan dari tim Aura Fire. Oke, sementara Watt sekarang udah level 9. Turtle terbuka bebas. Dia bisa mengamankan fans dan juga untuk Watt sekarang levelnya sama tapi Battle jauh mengungguli. Nakal bet tangan. Maaf, nggak sengaja. Oke, tapi kali ini lihat kiranya seorang diri. Unggulan pada Winter Trencher. Ada seorang Godiva sudah mulai masuk, tapi ternyata tidak bisa memberikan hasil yang baik. Bahkan ada pertukaran purple buff kali ini diamankan oleh seorang Fans. Meanwhile, Fans masih punya stacknya. Bakal coba mundur terlebih dahulu. Dinasmi diambil, stacknya masih bisa. Blazing Blade belum dikeluarkan. Sedangkan dari seorang Godivanya tertangkap oleh Super Supriyadi. Ditukarkan dengan satu buah Dinasmi. Kamu kita kena damage cukup banyak. Blazing Blade telah dikeluarkan. Damage telah dikeluarkan, tapi ternyata masih bisa menyelamatkan diri dari seorang Kabuki. Oh my god, tukang sampai kejemur god. Oh my god. Yap, itu dia Diamond di area mid. Ini dia center turretnya. Udah langsung digas habis, berhasil dirobohkan. Purple buff-nya sekarang menjadi milik dari Conflict Aerowolf. Dan sekarang untuk monster jungle-nya satu persatu dikarungin oleh pemain Conflict. Iya, bahkan kalau misalkan teman-teman melihat dari tadi ya, Gameplay Arrowwolf memang benar-benar sangat disiplin banget ketika setup team fight. Mereka semuanya all out, ya udah semuanya all out gitu loh. Nggak ada ultimate yang tersisa. Bahkan sampai kali ini melihat Clay yang cukup greget kayaknya ya. Karena dari tadi tuh kayak pas mau ditumbangin ada hard guard. Dia langsung menuju ke arah Necklace of Durance. Yes, bukan hanya itu aja Profesor Kaben terhormat. Ini juga dari fansnya dengan tough boots-nya, dia respect juga. Super Awat Supriyadi bakal dilihat surprise attack, ternyata tidak. Dia tahu ada posisi di sana. Kira mundur ke arah belakang. Fredo Kitty terkena damage. Masalah Federasi di follow up dan langsung tumbang. Fredo Kitty berhasil tumbangkan. Super Awat Supriyadi seorang diri. Akankah coba dipaksakan? Ternyata tidak. Mereka sadar diri. Jangan birahi, ingat nafsu membunuhmu. Bener sekali Bu ya, bener. Apalagi di bulan Ramadan ini nafsunya ditahan dulu. Benar. Iya. Nafsu membunuhmu, kalau kangen telepon aku. Walalalalala. Nafsu membunuhmu. Kalau kamu sepi telepon aku. Iya. Apa lu? Nafsu membunuhmu. Kalau kamu kangen aku, tenang. Jangan ingat-ingat lagi yang dulu. Setuju. Tapi setuju Flame banget. Shot. Oh no. Flame
Shotnya dari seorang Vesaga berhasil ditumbangkan begitu saja Superawan Supriyadi. Tatal dari Fat, gak berhasil dengan retributionnya. Bercegah seorang botol, tapi damage terlalu besar. Fat balik lagi, mencari target Ostiferinya. Damage terlalu besar. Ke arah belakang dari Kabuki. Mengganti rotation dari seorang Clay, tapi Kabuki seorang diri. Tak ada yang menemani, kali ini harus pulang. Harus ada yang jemput. Liga versus Sadu. Gak ada papi-papi pun. Kabuki harus tersungkur lemas di depan base dari Gambling Zero Wolf. Hanya bisa ngebaying time aja. Vesager tadi untungnya udah bisa mengusir pemain dari Gameplay untuk nggak bisa mendekati ke arah fansnya. Cuman untuk Rinasmi di bagian atas dia bisa semena-mena untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan. Botolnya Rhapsody udah dikeluarkan, udah ada Rule of Crow, udah Energy Impact. Namun Wings by Wing Tune harus digunakan agar bisa masuk dan juga selamat. Oke, akankah ini masih menjadi kutukan jungler seorang Cloud yang cukup berat? Iya. Dimana di 3 game kali ini, junglernya ketika menggunakan Cloud pasti tumbang tim yang menggunakannya. Dan di game yang kedua, ingat, ini juga game yang kedua. Kecuali mencoba untuk pelan-pelan menarik lagi gimana cara mereka setup di bagian high ground, apalagi inner dari bagian mid lane, karena itu cukup penting. Kalau seandainya tersisa high ground, mau nggak mau Vesager harus bekerja lebih ekstra. Oke, tapi lihat Holy Baptiste telah dikeluarkan. Ada Fans di depan sana. Masih coba dikeker aja seorang Godiva, damage terlalu besar. Oh enggak, yang Profesor nggak kutukan. Karena kan menang tadi Bigetron. Iya, makanya di game yang kedua kan aku bilang ya. Yes, benar banget. Tapi lihat, langsung coba dipasangkan keadaannya. Di flicker begitu saja, flicker digunakan oleh seorang Rinasmi. Sedangkan Kabuki seorang diri, ada papi-papi boom damage yang besar. Gak bisa ditahan. Kabuki sudah tertumbangkan 2 kali di posisi yang gak cukup bagus dan terlalu offside. What are you doing, Kabuki? Iya, hajar habis-habisan loh. Magical damage dengan ngeburst seperti itu. Nggak bisa ditahan oleh Esmeralda. Dia sendirian, niat untuk membersihkan wave minion mungkin. Tapi malah harus menghilang menjadi sebuah kerugian. Dan ini bisa aja celah untuk Gameplay memberikan tekanan kepada Aura Fire. Oke, ini benar-benar menjadi energi yang luar biasa. Energi semangat yang diberikan dari para pemain dan juga para player kali ini benar-benar bermain dengan luar biasa kalau menurut gua. MPL Season 7 ini pecah banget sih. Pecah banget kalau menurut gua. Ini adalah pertarungan papan atas tapi seseru ini loh Pak Pulu. Papan bawah, sorry. Tapi seseru ini. Yang bisa dibilang pertarungan papan bawah tapi dengan gaya pertemuan pemain papan atas gitu Pak. Iya, klasemen ya. Papannya bukan masalah popularitas tapi ternyata klasemen. Dan di sini Fast seorang diri. 1 hit terakhir. Itu bayangin aja. Itu Fredo Kitty ngepakin sayap bersih sudah hilang dari Fast. Buset, digertak aja udah langsung tumbang itu ya. Sementara Keira masih menyedot aja dengan Blood O-nya. Rinasmi ngeliatin aja dari jauh. Dilemparin lagi Flame Blood-nya. Tapi Rinasmi sekarang dilemparin dengan L1 Feather Ice Strike. Rinasmi pergi ke arah yang berbeda. Keira masih bertarung, ini juga 2037 belum kelar-kelar itu berdua 2037. Itu Papulung anaknya udah 10 juga gak bakal kelar itu bro. Tapi kan ini, oh my god, stucknya gak kena. Sayang sekali pas, dia gak punya stuck, dia gak boleh di depan sana. Harus mundur sedikit demi sedikit. Ini dari seorang Clay juga udah kasih 1 buah Cash Assault, berarti dia siap-siap untuk Darkening. Iya sih mau gak mau, tapi Rinasmi hati-hati, ingat ada Demon Hunter Sword dari Fans. Gak bakal bagus kalau seandainya lama-lama Rinasmi di sana termakan semua pasif daripada seorang Fans, tapi Lordnya sudah mulai dibuka di menit yang ke-12 kali ini. Oke, dicicil, dibonyokin begitu aja dari Rinasminya. Ada Clay juga di depan sana, diganggu pergerakannya. Bakal coba diambil stacknya. Without action tap the day, PST ke arah belakang, Fredo Kitty sekarang otomatis, tapi ternyata crossbow dan seorang Superawan. Dapat kita dapatkan, looking for triple kill, looking for media, tapi ternyata didapatkan oleh para pemain dari tim Gambling Zero Wolf. Shot didapatkan dalam seorang battle, tapi ternyata Kabuki tersisa seorang diri. Superawan Supriyadi langsung menggunakan 1 buah flickernya memasuk ke Kabuki, tapi ternyata tidak bisa. Ada selebeo prosotan menuju ke arah purple buff yang membuat Kabuki berhasil kabur dari jeratan sang mantan. Iya, Kabuki berhasil untuk mendapatkan ke arah battle. Tidaknya mereka berhasil untuk menahan agar Lordnya tidak diambil. Namun untuk kali ini 4 player dari Aura Fire pun harus menghilang. Mau pulang gak bisa. Udah dihambat oleh Clay. Harusnya ini akan menjadi pertempuran antara Esmeralda dan juga Lunong. Feather Ice Strike. Sementara Clay-nya masih bisa bertahan. Dilombatin dan shutdown berhasil didapatkan. Dengan Kabuki dirasuki oleh seorang Godiva. Berhasil menyelamatkan dirinya. Superawan Supriyadi seorang diri. Awat versus everybody. Gak bisa bertahan kali ini. Masih coba untuk kabur. Masih ada Holy Baptiste. Masih ada 1 buah love wave yang dikeluarkan begitu saja. Yang berhasil menemukan Superawan Supriyadi. Tapi kali ini dia botol tiba-tiba datang menembak semuanya. Menyatakan cintanya. Berhasil diterima. Dan bahkan Vesager memukul mundur para pemain dari tim Gambling Zero Wolf. Ya ampun, tapi Fan sangat berani sekali untuk lompat ke bagian depan. Mengambil 1 stack dari Art of Tiferi-nya. Hampir aja tadi andai Rhapsody keluar tepat waktu. Langsung hilang sih Fan seharusnya barusan. Yes, benar banget. Andai Rhapsody indahnya kan bermuara. Walah lah.
Ada lagunya. Iya tahu ada Apa? ya. Siapa yang nyanyi? Itu BKT. BKT48. banjir Kanal Timur. Iya, tapi kalau dari sisi item ya, ini jujur melihat pergerakan daripada seorang Clay-nya. Dia kalau udah punya Ice Queen, kalau minimal kalau dia berani ke arah Ice Queen One, ini yang tidak bisa bermain adalah Kabuki-nya sih. Asli, ini bakal rontok banget. Tapi kalau dia memilih untuk Divine Glaive, yang harus lebih berhati-hati adalah Fans-nya. Satu kali Cosmic Vision bisa hilang langsung tubuh daripada seorang Fans, walaupun dengan Athena Shield. Yes, benar banget, ya kan? Berarti kalau misalnya kali ini ada para pemain tim Genflix yang sudah mencoba untuk mengarah ke arah Lord, terpancing, ingat super awat gak boleh terlalu terburu-buru, dimasukin Kabuki, what are you doing lagi dan lagi, Kabuki di posisi yang gak bagus, dan Sonata telah keluar, satu hilang, ini tandanya pertempuran 4 versus 5 dan gak baik banget untuk Aura Fire. Wah, again and again Kabuki, apa yang terjadi, Flying Blood terlihat, Uranus di bagian bawah udah menjalankan misinya untuk bisa mengganggu dan juga mengacak-acak konsentrasi pemain dari Aura. Yes, Keira juga sebentar lagi bakal coba untuk datang, langsung stuck dikeluarkan, masih ada, udah seperempat darah, 2 bar terakhir, Godiva di depan sana, Keira bakal coba membuka vision dan langsung ada Whistle Sunshine, tapi pedestri, order telah dikeluarkan, Dinasti tiba-tiba mengcutting dari arah belakang dan ternyata Fatsnya, Saklat Lomol, dan Sonata dikeluarkan, hilang begitu saja, 3 hilang, 4 hilang, ini bencana! Hanya Vesagar seorang diri, untungnya Kabuki sudah hadir kembali, tapi untuk pemain dari Game Piccaro mereka masih lengkap berlima, seluruh resource skillnya juga mereka udah standby kan, walaupun ada beberapa ultimate yang belum berhasil dikeluarkan, tapi untuk Kabukinya nggak ada kesempatan lagi, dia pun langsung menghilang dengan cukup cepat. Benar banget, dan lihat Dinasmi masuk ke arah belakang, mengusir mundur sang burung, burung diajakin tari piring, tapi burungnya nggak mau, tapi langsung ada Vesagar di langkah dan wipe out, this is it, sang serigala melolong dan mendapatkan game yang kedua. Skor 1-1, game ketiga, Israel terbuka kesempatan Game Piccaro Wolf bisa memenangkan pertarungan ini. Dan ini adalah satu poin yang cukup penting bagi Genflix Aura Wolf.